Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya kita semua ada di dalam keadaan yang baik, tetap dipelihara di dalam naungan tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa. Kita bertemu pagi ini di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Tema kita, walau hanya sejumput. Mari kita awali dengan menyanyikan NKB nomor 100, Rindukah Engkau? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, Menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, Karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang memungkinkan kami pagi hari ini boleh dihimpunkan lagi di dalam persekutuan doa pagi. Sekalipun kami terpisah oleh ruang, oleh jarak, tetapi di dalam kasih-Mu kami telah dipersatukan dan kami rindu untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik lewat lagu-lagu yang kami nyanyikan, doa-doa yang kami naikkan, tapi khususnya juga lewat pemberitaan firman yang sebentar kami akan renungkan. Ya Bapa, mampukan kami untuk memberi diri dipimpin hanya oleh Roh Kudus, Roh Penolong itu, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 20 dan ayat 21. Lukas pasal 13 ayat 20 dan 21 yang demikian bunyinya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Lukas ini. Maka berbahagialah setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nanti kalau aku sudah kaya,
pasti aku akan menolong orang-orang miskin itu. Seandainya saya punya cukup waktu, pasti saya mau ikut melayani. Kurang lebih itulah ungkapan-ungkapan yang suka dikatakan orang ketika merasa belum memiliki yang cukup untuk melakukan kebaikan atau pelayanan. Entah itu dari segi finansial, cukup dari aspek waktu, dan yang sebagainya. Menurut ukuran dunia, perasaan dan pikiran seperti itu ya wajar. Karena bukankah prinsip dunia memang mengatakan, pikirkan dulu diri sendiri, baru mikirin orang lain. Cukupkanlah dulu kebutuhanmu, baru membantu orang lain, dan yang sejenisnya. Tapi bayangkan ibu bapak saudara-saudara, seandainya semua orang berprinsip seperti itu, kapan akan terjadi perubahan yang membuat hidup ini menjadi makin baik, makin benar? Sebab kalau kita bicara tentang cukup, kita tahu cukup adalah sama dengan tidak ada batasnya. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kemungkinan besar Yesus teringat pada kehidupan yang ia jalani bersama dengan Maria dan saudara-saudaranya. Zaman itu kan belum ada bakery, belum ada toko roti. Jadi keluarga Yahudi membuat sendiri roti yang menjadi makanan mereka. Yesus pasti tidak asing melihat Maria mengadon tepung terigu untuk membuat roti, bahwa dengan sejumput ragi cukup untuk membuat puluhan liter tepung terigu menjadi khamir. 1 sukat itu kurang lebih 12 liter. Jadi kalau disebut 3 sukat, ya kurang lebih 36 liter. Dengan perumpamaan ini, Yesus mau mengajarkan bahwa situasi di mana kehadiran Allah sebagai satu-satunya raja yang berdaulat diawali dengan hal-hal yang nampaknya kecil, sedikit, sederhana, bahkan sepertinya tidak berarti. Seperti sejumput ragi dibandingkan dengan puluhan liter tepung terigu, nampaknya tidak berarti. Tapi toh sejumput ragi bisa mengkamirkan puluhan liter tepung terigu. Seperti ragi yang tidak kelihatan ketika ia bekerja mengkamirkan tepung terigu. Seperti itulah kehadiran kerajaan Allah. Mungkin awalnya tidak kelihatan, namun pasti menghasilkan. Kematian Yesus di kayu salib seakan membuat seluruh kehidupan dan karyanya menjadi tidak berarti. Sebuah kekalahan di mata dunia. Tapi bukankah justru lewat peristiwa itu manusia dan dunia diselamatkan? Injil kerajaan Allah sepertinya gagal bertumbuh ketika ke-11 murid tercerai-berai ketakutan. Faktanya, setelah berjumpa dengan Yesus yang dibangkitkan, mereka berubah menjadi para pemberani yang tidak segan mempertaruhkan nyawa, memberitakan Injil kerajaan Allah.
dari kawanan kecil, Injil Kerajaan Allah tersebar ke seluruh dunia. Seperti ragi yang baru berfungsi kalau ia ada di dalam adonan tepung terigu, begitu jugalah kita. Kita sebagai agen-agen kerajaan Allah harus ada di dalam dunia yang memerlukan kehadiran dan karya penyelamatan Allah. Kita menjadi tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam persekutuan jemaat, di tempat kerja kita, di lingkungan di mana kita tinggal, di tengah masyarakat, dan yang seterusnya. Berhentilah merasa tidak mampu, merasa tidak cukup. Jangan terus menganggap tidak ada yang bisa diberikan, tidak ada yang bisa dilakukan. Jangan berpikir, percuma, toh yang aku lakukan tidak ada artinya. Ingatlah, seperti lagu mengatakan, barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Pasti kendalanya tidak sedikit, pasti rintangannya banyak. Tapi bukankah Tuhan berfirman seperti dipersaksikan Yosua pasal pertama ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami anugerah, kesempatan, kehormatan, tapi juga tanggung jawab untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah, guna menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam dan melalui keseharian hidup yang kami jalani. Ampuni kami ya Bapa kalau seringkali kami merasa kami tidak mampu, kami belum cukup, dan semua itu menghalangi kami untuk memenuhi tugas panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kuatkan hati kami, teguhkan iman kami, pengharapan kami, supaya kami beroleh kekuatan, walaupun sedikit talenta kami, sekalipun kecil apa yang bisa kami lakukan, tapi kami mau melakukannya dengan sepenuh hati, dan Tuhanlah yang akan menyempurnakannya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun sejumput, tetapi bisa memuliakan namamu. Dengan kerinduan itulah ya Bapa, kami berdoa bagi umat manusia dan dunia yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur dengan telah ditemukannya berbagai vaksin dan upaya vaksinasi yang telah dilakukan di berbagai negara, termasuk di negara kami ini. Tentu vaksinasi tidak menghilangkan tanggung jawab untuk dengan disiplin tetap menjaga perilaku keseharian hidup sesuai dengan protokol-protokol kesehatan. Kiranya Tuhan juga yang meneguhkan kemauan, kesungguhan untuk menjalani keseharian hidup di dalam kepatuhan, memberlakukan berbagai protokol kesehatan tersebut. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memampukan pemerintah untuk mengatur proses vaksinasi dengan baik, sehingga semua orang yang berhak menerimanya dapat menerima pada waktunya. Tuhan berikan juga kesabaran, ketenangan ketika ada banyak orang yang masih harus menunggu
giliran mendapatkan vaksinasi tersebut. Kami tentu tetap berdoa bagi mereka yang harus masih bergumul karena terdampak oleh COVID-19, baik secara langsung terinfeksi oleh virus corona sehingga harus menjalani perawatan, pengobatan, isolasi. Tuhan sertai mereka, keluarga mereka. Tuhan tambahkan sukacita, damai sejahtera. Tuhan angkat ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tuhan ganti dengan damai sejahtera yang daripadamu, sehingga proses pemulihan bisa berlangsung dengan baik. Tentu kami juga berdoa untuk orang-orang yang terdampak dari segi-segi yang lain, misalnya dari perekonomian, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus mengawali lagi penghidupan dengan usaha yang baru dan seterusnya. Tuhan, Engkau juga yang memberikan hikmat baik kepada mereka yang mengalami langsung maupun kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk dapat membantu membukakan jalan bagi penghidupan saudara-saudara kami ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi gerejamu dengan berbagai kegiatan di dalam masa raya Paskah ini, sekalipun sebagian besar masih melakukannya secara online, tapi biarlah melalui itu umat Tuhan boleh terpelihara di dalam keteguhan iman, pengharapan, penyerahan kepada Tuhan dalam memaknai masa raya Paskah ini dengan benar. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Jemaat GKI Gading Indah ini. Tuhan juga yang sempurnakan agar semua menjadi sarana yang baik untuk memelihara jemaat Tuhan di dalam pertumbuhan imannya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kami semua dengan pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada yang sedang terganggu kesehatannya, seperti Ibu Damayanti, Ananda Samuel, Ibu Lina Sucipto. Tuhan, Engkau yang tahu keadaan mereka yang sedang ada dalam kondisi sakit ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang berkenan sempurnakan upaya pengobatan yang dilakukan. Tuhan cukupkan segala pembiayaan, dan ketika masih diperlukan waktu untuk pemulihan, Tuhan tambahkan juga kesabaran, sukacita di dalam menjalani proses pemulihan tersebut. Ya Bapa, kami akan mengakhiri persekutuan pagi hari ini. Kami masih akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing sepanjang sisa hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang terulur menopang kami, agar kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kami perbuat sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita menyanyikan lagu penutup NKB nomor 212. Sungguh inginkah engkau lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah
susah dan resah, dan dirasakannya penghiburan yang sedang. Jadilah suluk dunia, jadilah suluk dunia, jadilah suluk dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluk dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluk dunia, jadilah suluk dunia, jadilah suluk dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluk dunia. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.